semuanya, selamat datang di Kitong punya program Kosakata, Kosa dan Kata-Kata. Sudah lama sekali kalian tidak melihat wajah saya kan? Pasti kangen ya. Aduh jangan, kangen itu tidak gratis. Hari ini kita didatangi oleh kakak yang manis. Kakak yang manis, kakak yang ganteng, kakak yang adalah inspirasi dari timur, Kakak Simon Tabuni. Hai, Selamat datang Kakak Simon di kita punya studio. Kakak apa kabar? Baik. Studionya keren ini. Siap, iya dong kakak. Kakak saja keren, saya juga keren. Studionya lebih keren lagi. Kakak sibuk-sibuk apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lagi sibuk terkait dengan kegiatan Papua Youth Creative Hub yang berkaitan dengan petani milenial. Wow, Papua Youth Creative Hub dan petani milenial, dua kata itu saja seberat sekali. Itu apa sebenarnya? Tapi sebelum kita menuju ke sana, Kakak Simon ini adalah ketua umum dari Papua Youth Creative Hub. Kemudian Kakak Simon juga ada punya usaha, namanya usaha Anggi Mart ya kakak di Manokwari. Oke, bahas soal Anggi Mart di Manokwari. Kakak Simon Tabuni, ini artinya kalau marga besar Tabuni nih semua orang sudah tahu ini kakak. Tapi saya takut salah ngomong ini. Itu marga besar Tabuni itu asal muasalnya di mana tuh kakak? Iya, ini ya marga besar Tabuni berasal dari wilayah adat Lapago. Ya, wilayah penyebaran marga ini tersebar di daerah pegunungan tengah Papua. Ini mohon maaf saya tidak sebutkan spesifik karena memang penyebarannya sangat luas di daerah pegunungan. Baik, ada satu yang saya lupa lagi. Kakak Simon ini seorang linguistik. Jadi kita bisa mendengar sangat detail tadi ya. Mohon maaf saya tidak menyampaikan penyebarannya dengan sangat detail. Kalau kita yang lain kan hajar saja. Oh ya saya dari sini. Kakak Simon selama ini kemana-mana ya kakak dari satu kabupaten ke kota yang lain. Tapi base-nya di Manokwari. Iya, ini kita pergerakan PECH. Itu kan base-nya di Jayapura dan juga di Manokwari, di mana-mana sih di tanah Papua. Ya beberapa waktu belakangan ini kita lagi bergerak dorong teman-teman di wilayah adat Saireri. Jadi teman-teman di Biak, kemudian Waropen dan juga Yapen. Sempat kita ke Supiori juga untuk melihat potensi wisata di sana. Ada wisata surfing yang sangat worth juga untuk kita bisa membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan. Seperti yang sudah berjalan di Manokwari. Manokwari kan ada potensi, sudah mereka selenggarakan event surfing internasional. Wow. Teman-teman surfing di Manokwari mereka sampaikan di Supiori itu punya ombak yang mantap, tidak kalah dibandingkan dengan Manokwari. Wow. Jadi itu sangat baik untuk bisa dikembangkan. Kemudian ya di Waropen kita lagi support teman-teman nelayan milenial yang lagi pengembangan kepiting di sana, budidaya kepiting. Itu juga kita dukung mereka dan juga di teman-teman di Biak. Wow, ini berarti Papua Youth Creative Hub dia menyebar secara merata di seluruh tanah Papua ya kakak. Iya. Tadi ada petani milenial, lalu ada nelayan milenial. Jadi sebenarnya Papua Youth Creative Hub ini apa kakak? Iya, kita ini kan wadah untuk membantu memfasilitasi dan juga menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi anak-anak muda Papua. Jadi ya anak-anak muda ini kan dari kota bahkan sampai ada yang di pelosok-pelosok di daerah pedalaman. Mereka butuh sebuah pergerakan yang memang masif yang bisa membantu mereka untuk bisa berkembang dan juga membantu mereka untuk mengapresiasi apa yang mereka kerjakan begitu. Karena itu paling banyak pengelolaan sumber daya alam itu punya nilai yang sangat besar begitu. Namun kadangkala
mereka ini kan tidak bergabung dalam sebuah komunitas yang mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Jadi kadangkala ya mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu biasa-biasa saja begitu. Padahal itu hal yang luar biasa, dan potensi itu ke depannya itu akan potensi yang sangat berharga untuk masyarakat luas, karena itu berkaitan dengan perut. Wow, sekali lagi bicara tentang perut ini, perut beronta-ronta siang hari ini. Kita ngeteknya siang hari di jam makan siang. Aduh, sudah begitu kita rampok Kakak Simon ke sini lagi. Bicara-bicara soal perut, kemudian sumber daya alam tadi SDM-nya juga perlu seimbang dengan SDA-nya Kakak. Itu secara basis programnya tadi nelayan milenial, petani milenial, untuk pengembangan masyarakatnya sendiri, untuk anak mudanya sendiri itu bagaimana Kakak? Iya, memang kalau kita dari pengalaman turun ke lapangan, kemudian berdiskusi dengan teman-teman muda di lapangan, khususnya mereka di daerah pedalaman, di kampung-kampung, memang pengelolaan masih dilakukan secara sederhana. Pengelolaan SDA, baik itu pertanian dan juga hasil hutan dan juga hasil laut. Kita perlu untuk mendorong pengembangan kapasitas terus, terutama pada isu-isu seperti pengelolaan SDM berkelanjutan, kemudian juga terkait dengan peningkatan SDM mereka untuk bagaimana bisa melakukan budidaya sumber daya alam ini dengan baik, sehingga yang mereka hasilkan itu boleh bisa berkualitas dan juga bisa continue begitu. Baik, siap Kakak, menarik sekali ya. Ternyata perlu adanya sustainability di dalam sebuah program itu ya Kakak. Jadi tidak hanya turun terus, dia jadinya mati di tengah-tengah, di bawah perlu ada yang nangkap programnya, kemudian diberdayakan juga. Asik, semoga saya punya bahasa cukup kuat ya untuk menggugah semangat semuanya. Seorang Kakak Simon Tabuny yang tampaknya menjadi motivator, menjadi seorang motivator untuk anak-anak muda Papua. Tapi Kakak orang tidak begitu banyak tahu nih tentang Kakak Simon, karena Kakak sangat down to earth, atau bahasa kerennya tuh rendah hati. Kakak, ini saya juga kepo. Kakak tuh kalau di Instagram kita ada lihat Kakak muncul di poster-poster LPDP. Terus Kakak kemudian jadi motivator untuk teman-teman yang menerima beasiswa. Nah, Kakak bisa cerita sedikit Kak tentang Kakak punya pendidikan? Saya tahu Kakak seorang yang bergerak di bidang linguistik, tapi yang lain-lainnya saya tidak tahu nih. Aduh, maaf saudara-saudara. Iya, terkait dengan beasiswa LPDP memang biasa kalau dari lembaga pengelola mau tiap tahun kan mereka buat sosialisasi beasiswa LPDP. Itu hampir setiap kali mereka mengundang saya untuk sebagai narasumber, khususnya ketika berbicara terkait dengan afirmasi dan beasiswa putra-putri Papua dan Indonesia Timur. Sebenarnya memang saya lihat paling banyak mereka mau menyampaikan bahwa beasiswa, kita terima beasiswa kemudian pergi studi, tetapi kontribusi yang kita lakukan itu harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan kepada kita oleh pemerintah untuk kita sekolah itu. Jadi memang lebih kepada bagaimana memotivasi teman-teman ketika selesai kembali ke Indonesia, ke tempat di mana kita berasal, kemudian berkontribusi melalui apa yang kita minati begitu. Ya, ada sebagai kembali ke birokrasi sebagai PNS di kantor, ada sebagai guru, kemudian sebagai pengajar,
ada yang bekerja di NGO. Ya itu kan kontribusi yang masing-masing berikan atau perkuat ketika mereka kembali dari studi. Ya kalau saya kebetulan memang kurang tahu, mungkin yang paling lain begitu daripada teman-teman. Kayaknya memang begitu Kak. Kita lihat Kakak ini lain daripada lain sekali. Mungkin lebih yang lain daripada teman-teman LPDP yang lain, karena memang setelah kembali selain berkontribusi di bidang di pendokumentasian dan revitalisasi bahasa daerah, kemudian juga bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat juga melalui wadah Papua Youth Creative Hub, kemudian juga ada Anggimart, dan juga ada wisata Sagu Kais. Oh iya, ada wisata Itu Sagu kan Kais. beberapa yang, dan juga masih banyak juga ada program petani milenial yang mana kita mendukung teman-teman dalam pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya diri mereka sendiri begitu. Selain itu juga kita bisa berhasil untuk membuka lapangan pekerjaan, ya meskipun tidak besar, tapi itu cukup hal yang cukup baik, menjadi motivasi untuk teman-teman EWRD yang lain ketika mereka pergi studi di luar, kemudian harus mampu untuk berkontribusi di daerah. Siap, ini artinya berarti Kakak salah satu penerima penerima beasiswa LPDP. Waktu itu Kakak ditempatkan di mana Kakak? Untuk beasiswa LPDP itu memang kita alumni yang yang kedua sepertinya, atau yang pertama itu 2014 itu seleksinya itu cukup ketat, Sangat ketat ya Kakak. Tidak seperti sekarang. Sekarang teman-teman siapa saja bisa pergi studi. Nah waktu itu memang saya kuliah di Inggris di University of London di School of Oriental and African Studies. Wow, susah ya sebut ya. Terus Kakak? Iya itu studi di sana ya. Yang paling penting sekali itu kita mempersiapkan kemampuan akademik, kemudian kemampuan bahasa Inggris, karena kita akan di sana berkomunikasi dengan siapa saja menggunakan bahasa Inggris dan juga menulis disertasi, menulis esai itu kita semua dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris tapi akademik begitu. Jadi teman-teman yang memang sebelum keluar itu harus akademiknya harus bagus dan juga disesuaikan dengan situasi akademik di luar, kemudian perkuat bahasa Inggrisnya. Tuh teman-teman semua yang tertarik untuk ikut LPDP, program LPDP dan mau ke luar negeri, tadi ada beberapa saran dan juga input dari Kakak Simon sebagai salah satu alumni LPDP. Wah luar biasa sekali Kakak tadi dari Inggris. Terus Kakak apa pernah ke tempat lain lagi Kak? Kayaknya saya cek Kakak punya IG tuh, Kakak banyak ke negara luar ini. Ya ada beberapa negara, Australia, nah tuh, New Zealand. Wow, Australia, New Zealand. Kemana lagi Kakak? Beberapa Swedia juga. Swedia, keliling dunia ini Kakak Simon. Itu sih kalau ya yang beberapa tempat itu kan kita hanya menginjakan kaki 1-2 hari saja. Kalau yang lain-lain tadi ya sudah asik. Berapa bulan begitu. Asik. Kelihatan ya rendah hati tuh kayak gitu, beberapa bulan saja. Kita injak kaki saja. Kakak kalau yang di Australia ini Kakak bikin apa? Kalau Australia kita ada short course. Short course itu di Australian National University. Short course tentang pendokumentasian bahasa daerah di Australia, di Australian National University. Kalau yang di New Zealand? New Zealand itu ambil academic English. Wow. 6 bulan di sana. Wow. 6 bulan atau 9 bulan. 9 bulan ya Kakak. Terus kalau yang di Swedia?
Swedia itu kita 3 bulan short course juga, short course terkait dengan terkait dengan ini, ada linguistik, ada arkeologi, antropologi, dan juga genetik. Wow, luar biasa ya, materinya berat ini. Materinya sangat berat sekali tadi, dari New Zealand, Australia, kemudian Swedia, ada short course tadi ya. Selain daripada kakak ngambil studi di Inggris yang melalui beasiswa LPDP, ini terlihat sekali kalau kakak itu orangnya sangat gigih, mau belajar, kemudian mau selalu ingin tahu. Tadi ada beberapa kali materi yang sama, terus kakak ngambil lagi short course-nya, rasanya kakak masih selalu merasa kurang begitu, jadi mau selalu belajar gitu. Ngomong-ngomong, dengan profil yang luar biasa ini, dari berbagai latar belakang pendidikan, dan itu menempuhnya di luar negeri, lalu kakak memilih untuk kembali ke Papua. Kakak Simon ini kayaknya semua orang di grassroots, di akar rumput tahu sama kakak Simon. Kenapa kakak memilih profesi yang seperti begini, padahal sebenarnya secara profil kakak mampu untuk bersaing di internasional juga? Iya, memang sebelum kembali itu memang ya ada beberapa juga yang meminta untuk tetap untuk bisa yang pertama melanjutkan studi, kemudian kedua bekerja khusus untuk pendokumentasian bahasa-bahasa di daerah Papua, karena memang kita di daerah Papua ini laboratorium bahasa dan juga budaya yang sebenarnya masih penuh dengan misteri, dan dari akademik linguistik itu masih banyak yang harus didokumentasikan, kemudian direvitalisasi, kemudian dideskripsikan juga, bahasa-bahasa tersebut sehingga bisa ditemukan teori-teori baru tentang bahasa tentang kenapa di Papua bisa sebegitu banyak bahasa, kemudian ada teori-teori yang terkait dengan struktur bahasa dan lain-lain sih. Tapi karena melihat kondisi bahasa di Papua yang memang butuh kerja cepat untuk pendokumentasian bahasa-bahasa tersebut, sehingga memang itu mendorong saya juga untuk kembali. Kemudian kita melakukan pendokumentasian bahasa Kais dan juga Konda. Sebelumnya saya lakukan dokumentasi bahasa Lani juga, Lani Barat, dan itu dari segi linguistik, keilmuan. Kemudian juga beberapa waktu lalu memang sudah diterima juga di Australian National University. Wow. Untuk S3. Aduh. Wow. Cuma beasiswanya sudah ada dari kampus, iya, beasiswa kakak. 2 beasiswa dari kampus, kemudian ini dari kampus dari lagi kampus beasiswanya. Bayangkan sehebat apa kakak Simon ini. Cuma ya karena waktu itu masih ada tanggung jawab ya berkaitan dengan Papua Youth Creative Hub atau Papua Muda Inspiratif, sehingga saya istilahnya cancel untuk studi lanjut. Waduh. Tapi saya percaya pasti berkat itu ada terus begitu ketika kita mau bersungguh-sungguh kerja untuk tanah ini. Karena memang kemarin memang dapat diinfokan dari pemerintah provinsi Papua Barat bahwa saya sudah siap untuk dibiayai oleh pemerintah provinsi untuk studi S3. Wow, ini beasiswa dari kampus, terus dari provinsi juga sudah mau biayai untuk kakak Simon lanjut S3. Tapi kakak Simon batalkan. Simon. Itu yang S3 yang untuk ini memang
ya rencananya tahun depan sih. Baik kakak. Karena Pemprov sudah minta untuk segera cari kampus. Jadi sekarang ada lagi cari kampus. Baik, iya dia. Duh, siapa yang tidak mau ini ya melanjutkan studi kemudian dibiayai, apalagi dengan kemampuan yang seperti Kakak Simon begini, yang kayak tadi Australian University tadi atau yang National University tadi baru kakak tolak beasiswa dari kampus itu kayaknya untuk orang lain. Bukan tolak tapi cancel. Cancel, bukan tolak tapi cancel. Iya. Nah, itu terkait dengan tadi memang yang tadi ditanyakan awal sekali ya karena itu punya ya kita melihat kondisi yang ada di tanah Papua, kondisi ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian sosial budaya, pendidikan juga, sehingga kemudian hal itu mendorong saya juga untuk tetap untuk kembali tadi setelah studi kembali, kemudian setelah berada dalam wadah PCH, melihat ini wadah yang sangat luar biasa yang bisa kita pakai untuk mendorong perubahan begitu, perubahan di tanah Papua, baik itu di bidang ekonomi dan lain sebagainya, dan itu yang kita sedang dorong sampai sekarang melalui wadah ini, kemudian melalui pergerakan lain yang kita bentuk melalui wadah ini, sehingga saya pikir banyak sekali yang sudah kita lakukan melalui wadah ini ya. Kita sudah lakukan melalui wadah ini, jadi banyak sekali pelatihan dan banyak sekali menjangkau teman-teman masyarakat di mana, khususnya anak-anak muda. Baik, aduh luar biasa sekali Kakak Simon, dedikasi yang sangat luar biasa, patut untuk kita contohi. Saya juga sangat meneladani Kakak Simon, apalagi mendengar tadi kakak cancel beasiswanya terus untuk kembali, kalau saya sisa rakus saja sih. Cancel. Kemudian itu tadi. Kemudian dapat lagi dari. Itu karena ya cancel, kemudian ya tadi saya sampaikan ketika kita bekerja sungguh-sungguh untuk tanah ini pasti akan ada imbalannya begitu. Jadi meskipun di cancel untuk pergerakan PCH, tapi akhirnya juga kakak ada dapat beasiswa kalau lagi. Kalau PDP juga bisa saja, wow, pasti dapat saja. Luar biasa ya kakak, betul sekali. Katanya tuh begini, kalau Daud itu dia melawan Goliat dengan yang ada di sekitarnya, pakai batu, pakai katapel. Nah itu nanti semuanya cari ya, apa itu batu, katapel. Ini akhirnya kita bisa melihat ya sosok Kakak Simon di balik dahsyatnya pergerakan di tanah Papua melalui Papua Youth Creative Hub. Pertanyaan selanjutnya kakak, nah dengan perjalanannya kakak yang luar biasa ke grassroots, terus Indonesia sedang mengumandangkan Indonesia emas, itu kakak melihat kondisi di lapangan dengan bonus demografi ini, apakah menurut kakak pemuda Papua kemudian sudah siap? Kan kita sekarang lagi di masa politik, ada yang teknologi, ada yang hilirisasi, ada yang pokoknya arahnya tuh ke modernisasi lah, digital, teknologi dan sebagainya. Ini anak muda Papua sendiri menurut kakak sudah siap kah atau bagaimana? Saya pikir kita anak Papua itu selalu siap, dan memang kita itu sangat bisa sekali, sangat bisa. Sehingga saya pikir ke depan untuk menjawab tantangan demografi, kemudian juga mempersiapkan Indonesia emas, mempersiapkan generasi emas yang saya pikir wajib untuk anak-anak Papua itu produktif di semua sektor ya, terutama sektor-sektor ekonomi, kemudian sektor-sektor yang mempersiapkan kebutuhan banyak orang, pangan dan lain sebagainya. Saya pikir saat ini dari hasil kegiatan di lapangan kita melihat bahwa teman-teman pemuda di kampung-kampung itu mereka sebenarnya sedang melakukan itu. Mereka produktif
mendorong produksi pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Tinggal kita bagaimana bisa membantu mereka dari segi peningkatan kapasitas, mempersiapkan pasar juga untuk mereka, dan membantu mereka untuk mendistribusikan produk-produk mereka itu ke end user begitu, ke orang yang akan menggunakan produk-produk mereka. Itu yang hal-hal itu yang perlu dilakukan, dan saya pikir ke depan selain kita PCH dan juga berkolaborasi dengan mitra-mitra yang sudah ada, ya kita akan fokus untuk mendorong itu sehingga memang benar-benar kita mempersiapkan generasi emas, generasi anak-anak Papua yang kedepannya berprestasi begitu, berprestasi kemudian juga produktif dan bisa membangun Papua dan juga membangun Indonesia. Saya pikir kita sangat siap. Siap, jadi menghadapi Indonesia Emas 2045, anak-anak Papua sudah siap dan juga bisa ya kakak. Tinggal kita meningkatkan kapasitas kita lagi, kemudian tadi ada pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas yang diprogramkan oleh Papua Youth Creative Hub di bawah pimpinannya kakak Simon Tabuni. Luar biasa sekali kakak Simon, kita sudah di pertanyaan terakhir, asik. Abis ini nanti kakak Simon bicara lagi, saya mikir lagi, oh ini kayaknya ini menarik untuk kita bahas. Siap kakak, harapannya kakak sendiri untuk tanah Papua, untuk anak muda Papua, kemudian yang berdampak buat kesejahteraan Indonesia tentunya. Bagaimana kakak? Iya, kalau harapan sebagai closing statement. Harapannya untuk kita anak-anak Papua memang saat ini kita lagi ya kalau mau dilihat belum terlalu bersatu. Jadi kita punya banyak persoalan di Papua yang membutuhkan kesatuan. Untuk adanya kesatuan baru kita bisa mengerjakan, adanya kolaborasi, sinergitas untuk sama-sama mengerjakan atau mencari solusi untuk segala persoalan yang sedang terjadi. Ya memang kita tidak menutup mata juga bahwa pemerintahan Republik Indonesia sudah banyak melakukan pembangunan, tapi ada hal-hal yang memang perlu untuk didorong lagi, diperkuat. Oleh sebab itu kita butuh persatuan anak muda untuk bisa bisa bergandeng tangan untuk mendorong dan juga mengerjakan pembangunan tersebut. Ini juga kemudian untuk anak-anak muda yang berada di mana saja yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan produktivitas, kita berharap teman-teman terus konsisten mengerjakan hal tersebut karena itu sangat bermanfaat sekali, bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kita sendiri PCH, teman-teman bisa menjadikan wadah ini sebagai tempat untuk sarana untuk nanti berdiskusi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh teman-teman untuk pengembangan, kemudian untuk pemasaran dan lain sebagainya. Itu kemudian kita juga mendorong agar stakeholder siapapun itu bisa berkolaborasi juga dengan kita PCH maupun unit-unit yang telah didorong sehingga kita punya kekuatan di PCH sendiri kan akar rumput ya. Saya pikir per hari ini tidak ada belum ada satu pergerakan yang memang dia basisnya akar rumput dan hampir merata di seluruh tanah Papua. Jadi kita punya banyak sekali masalah yang kita sudah gali di lapangan dan memang butuh kolaborasi untuk bagaimana kolaborasi dengan semua pihak untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi memang kita
meminta juga untuk semua pihak, pemerintah daerah maupun NGO yang berjalan di Papua agar bisa sama-sama kita berkolaborasi untuk mendorong solusi-solusi atas segala hal-hal yang masih perlu untuk dikerjakan untuk mendatangkan kebaikan tanah Papua. Siap kakak, ini tadi ya PJH mengajak semua teman-teman muda yang mau bergabung membangun tanah Papua bersama, silahkan dengan terbuka teman-teman dipersilahkan datang ke Papua Youth Creative Hub di seluruh tanah Papua, ada ya kakak ya. Untuk pengurus-pengurusnya underline tadi ya kakak secara langsung menyampaikan juga bahwa kita butuh adanya kesatuan, butuh adanya kolaborasi kerjasama untuk membangun apa yang masih kurang di tanah Papua, karena tanah Papua membutuhkan semua uluran tangan, semua aktivitas, semua produktivitas, semua talent-talent muda yang ada di tanah Papua untuk membangun tanah Papua tercinta. Oke kakak Simon, kurang lebih demikian kita punya percakapan hari ini, sangat menarik sekali. Kita berterima kasih kakak Simon mau berbagi dengan kita semua. Untuk teman-teman semua yang masih mau bertanya dengan kakak Simon, mau melihat kakak Simon punya aktivitas, follow kakak di Instagram di mana kakak? Simon.Gerard. Simon.Gerard. Dan kemudian teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Papua Youth Creative Hub dan tinggalkan komentarnya. Kemudian apa saja yang teman-teman ingin kita bahas boleh tuh disampaikan di kolom komentarnya. Akun YouTube Papua Youth Creative Hub di session kali ini bisa juga teman-teman ulik-ulik kembali session-session sebelumnya. Terima kasih banyak kakak Simon, sukses untuk kakak punya pergerakan, semakin sehat selalu kakak, dan juga untuk studinya kakak tahun depan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.